Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Mulyasari, mata kuliah perencanaan dan pembelajaran. Kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada siswa mengenai mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi ini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Silakan dibuka bukunya. Di bab kedua, kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum Ibu jelaskan kenapa Pancasila bisa dijadikan sebagai dasar negara, Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan Pancasila itu sendiri berasal dari mana? Ya betul, Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau asas. Kemudian kita gabungkan menjadi 5 asas atau 5 dasar negara. Kemudian siapakah yang menggagas Pancasila ini sebagai dasar negara? Ya, Pancasila itu sendiri digagas oleh Bapak Presiden pertama kita pada sidang pembukaan BPUPKI, ya, Bapak Insinyur Soekarno, yang kemudian kita kenal bahwa tanggal 1 Juni itu adalah sebagai hari kelahiran Pancasila. Baik, di poin pertama bisa dilihat di situ ada mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa Pancasila harus dijadikan sebagai dasar negara? Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari multi etnis, dari banyak suku, banyak bahasa, kemudian dari beraneka ragam kebudayaan, dan juga terdiri dari 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Nah, untuk mempersatukan ini kemudian dibentuklah oleh Bapak penggagas bangsa kita yang pertama, Bapak Presiden Soekarno, yaitu Pancasila, untuk mempersatukan bangsa kita dari Sabang sampai ke Merauke. Nah, Pancasila itu sendiri bisa dijadikan sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah bangsa kita, ya. Sriwijaya dan Majapahit. Sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada, ya, dari zaman dulu sebelum Pancasila itu ada, sebelum Pancasila itu dibentuk. Tapi nilainya sudah ada dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, seperti toleransi, gotong royong, saling menghargai, saling menghormati, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah tertuang dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yang artinya nilai Pancasila dari Pancasila poin pertama sampai poin kelima adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita adalah bangsa yang beragama, ya, yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di poin yang kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di poin ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai poin kelima saling berkaitan. Dari poin ke-1 sampai poin kelima saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya adalah utuh, satu kesatuan. Nah, kemudian di bab kedua yaitu rumusan dasar negara Pancasila itu sendiri tercantum dalam alinea keempat pada Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, kemudian Ibu di sini akan menjelaskan mengenai fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ada 9 fungsi Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu Pancasila menjadi sebuah dasar kesatuan Republik Indonesia, ya, yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Artinya Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan negara itu sendiri. Yang kemudian di poin yang kedua
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup artinya adalah sebagai pedoman bangsa kita. Pedoman bangsa kita adalah Pancasila, karena dalam Pancasila itu semuanya sudah ada, dari poin ke-1 sampai poin ke-5 itu sudah mencakup keseluruhan. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa, identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila kita, yang membedakan kita dengan bangsa yang lain, dengan negara yang lain. Kemudian apa yang menjadi kepribadian bangsa kita, ciri khas bangsa kita, yang menjadi watak dan kebiasaan, yang menjadi ciri khas berbeda dengan bangsa yang lain, yaitu kita adalah bangsa yang ramah. Kita berbeda dengan bangsa yang lain, kita adalah bangsa yang ramah, yang bergotong royong. Kita adalah bangsa yang toleransi antar umat beragama, tidak rasis, artinya saling menghormati dan menghargai. Yang kemudian yang keempat adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara adalah mempunyai fungsi sebagai jiwanya bangsa Indonesia. Artinya sebenarnya Pancasila itu sudah ada sebelum nilai Pancasila itu sudah ada sebelum Pancasila itu dibentuk, ya. Pancasila itu lahir dan ada bersamaan dengan terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian yang kelima adalah Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum bagi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mempunyai makna apa? Sebagai pandangan hidup dan cita-cita luhur bangsa kita. Kemudian yang keenam adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia, ya, janji atau ikrar yang telah diucap saat proklamasi kemerdekaan kita, yaitu 17 Agustus tahun 1945, dan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang tahun 1945. Kemudian Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Artinya falsafah adalah kepribadian bangsa yang mempunyai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan norma yang diyakini sudah paling benar, adil, bijak, ya, untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kemudian poin yang ke-8 adalah Pancasila mempunyai fungsi, yaitu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, kenapa Pancasila mempunyai fungsi sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu adalah sudah termuat dalam Undang-Undang tahun 1945, yaitu kita mempunyai cita-cita yang apa? Pancasila adalah negara, ya, kita adalah negara kesatuan, ya, negara yang bertoleransi antar umat beragama, negara yang saling menghormati, saling menghargai dan menjunjung tinggi falsafah bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah ideologi bangsa. Ideologi itu diartikan sebagai arah kehidupan bangsa itu sendiri. Menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, baik, Ibu sudah jelaskan kepada anak-anak mengenai Pancasila kenapa bisa dijadikan sebagai dasar negara, ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan. Silahkan disimak lagi, dipelajari lagi. Jangan demikianlah penyampaian saya mengenai mata kuliah perencanaan dan pembelajaran. Terima kasih atas mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.